Yuk temenin aku update tanaman yang udah siram hujan semalaman, terus kita cari apa yang bisa kita panen. Jadi ceritanya selesai kita menanam jagung, ini waktunya kita update beberapa tanaman yang udah kelihatan hijau segar. Tentunya ada si sawi pahit nih yang udah siap jadi bibit selanjutnya, tapi ini belum terlalu tua. Selain si sawi pahit, kita beralih lagi ke kacang tanah yang aku bilang kemarin bisa dipanen di akhir bulan Juli. Kayaknya kita undur lagi ke Agustus deh teman-teman. Ini masih seger aja, belum tanda-tanda untuk bisa kita panen. Nah, ini dia nih yang kita tanam di musim kemarau kemarin, bukan kita sih, tapi tepatnya Pak Suami yang tanam. Ada bibit terong ungu yang sudah dipindahkan setelah disiram hujan. Wah, ini dia segar sekali walaupun bolong-bolong nih habis dimakan sama serangga. Tapi nggak apa-apa, nanti kita kasih obat serangga. Kita jeda dulu, kita geser dulu ke tanaman cabai kita yang udah mulai tinggi, udah mulai subur walaupun masih cungkring-cungkring. Kita tunggu dia waktu masa panennya, bakal aku update juga terus. Yang penting kalian masih setia nemenin aku update kebun ini. Lanjut lagi ya, kita cari yang bisa kita panen cepat. Ada si terong lalap, selesai kita pangkas kemarin, buahnya udah lumayan lebat. Dalam satu pokok bisa 4-5 nih, liatin tuh fungsinya kalau kita pangkas dahan dan yang baru tumbuh. Apalagi ya masa tanamnya itu baru-baru aja. Kita beralih dulu ke tanaman buncis aku yang udah bikin aku gergetan sedari tadi. Tumben-tumben ini tanaman buncis banyak banget buahnya, dari atas ke bawah tanamannya ini banyak buah teman-teman. Padahal ya minggu kemarin aku tuh ngeluh-ngeluh sama Pak Suami, tanaman buncis kita tuh keriting-keriting dan sedikit sekali buahnya. Tapi kayaknya setelah beberapa hari hujan, kayaknya ada ngaruhnya juga ya kalau musim hujan ini untuk si tanaman buncis. Apa emang dia suka lebih yang lembab-lembab gitu ya? Tolong komen dong buat yang sering nanam tanaman buncis ini, apa emang tanaman buncis itu senangnya dia lembab dan basah ya? Nah, kita lanjut lagi ya setelah aku tunjukin tanaman buncis aku yang mulai lurus. Kalau kemarin-kemarin di musim kemarau bentuknya sampai berbentuk huruf C, mungkin saking gersangnya ya teman-teman. Kalau yang ini beda banget, tentunya lebih muda-muda juga. Makanya kemarin waktu di musim kemarau tanaman buncis aku ini gak ada yang aku jual, baru 1-2 kali aja aku jual. Kayaknya bakal bisa aku jual lagi kali ini kalau dilihat dari kondisi tanaman buncis yang lebih bagus. Jadi kelihatannya itu lebih bagus gitu ya teman-teman. Karena suami aku tuh paling protes kalau kita misalnya lagi jualan sayur itu kurang bagus, katanya malu. Padahal ya nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi tetap aku ikutin maunya dia. Mungkin lebih tepatnya biar nggak asal-asalan ya dengan apa yang kita jual. Oke, kita lanjut lagi. Ini aku panennya dari berdiri duduk, soalnya kalau kita nggak lihat bagian bawah ternyata ada aja yang ketinggalan. Terus di sini aku dibantuin sama Pak Suami aku untuk panen juga biar kita cepat-cepat untuk pulang. Apalagi kan kita ke kebun tadi jalan kaki. Kalau kalian nonton video yang awalnya aku jalan kaki terus kita tanam jagung, ini kesambungannya juga. Jadi dalam satu hari itu teman-teman aku bikin stok video itu sampai 3. Pokoknya kalau udah ke kebun ini ada aja ide yang muncul, tapi kalau udah di rumah bisa blank juga kok. Nah, ini aku tuh masih fokus aja cari tanaman buncis yang ternyata lumayan banyak. Kukira sebentar aja bakal selesai, tapi ternyata walaupun dibantuin sama Pak Suami sedari tadi juga nggak selesai-selesai teman-teman. Padahal ya